Selamat malam. Waalaikumsalam. Sorry. Ini keriput. Sorry, bentar, Kak. Oke. Iya, iya. Em, ya, jadi ini aku mau nyampein program untuk tes saraf ya. Em, Mungkin untuk jadwal jaganya udah dibagi belum ya, Kak? Untuk mulai besok ya. Udah. Udah ya, Kak ya? Oke. Ya, jadi buat operan stase sarafnya, jadi buat dari persiapan stase dulu ya. Jadi ini untuk stasenya, perkenalannya pertama untuk ketua SMF. Jadi untuk ketua SMF-nya itu Dr. Ruswir. Nah, terus untuk kepala bagian akademik itu Dr. Zam. Nah, kalau Dr. Fida itu dia kepala bagian untuk akademik yang koas di RSAM. Kalau untuk di neuro itu Dr. Zam gitu. Terus sekre SMF-nya namanya Mbak Tia. Dan terus ini ada kelengkapan chief yang waktu yang kemarin itu itu untuk strukturalnya. Terus habis itu untuk alat-alat. Jadi untuk alat-alat yang perlu dipunya sama masing-masing koas di Sase Neuro ini, yang pertama itu ada buku folio. Jadi buku folio ini itu ada dua jenis. Jadi untuk buku folio itu satu ada buku jaga yang biasa kayak di stase-stase lain gitu, dari semua stase, sama buku folio pribadi. Nah, kalau buku folio pribadi ini itu wajib banget dipunya di stase neuro ini gitu. Terutama Dokter Zam karena memang beliau yang paling nekenin banget untuk eh, buku folio pribadi ini untuk punya setiap koas dan diisi lengkap gitu. Nanti ada contohnya. Nah, em, habis itu TTV ini juga penting juga karena dokternya sering minta SpO2, stetoskop kayak gitu. Refleks, pen light itu wajib banget di kantong setiap dokternya visit. Kayak gitu. Tensi juga, tensi digital kalau dokternya visit itu juga bisa diminta. Kayak gitu. Nah, habis itu alat-alat juga yang perlu dipersiapkan di stase neuro ini ada alat DOPS. Jadi untuk DOPS di neuro kita itu nyiapin sendiri, ada alat-alat kapas, rasa-rasa bau-bauan, kayak gitu, spatol kayu, peniti, buat rangsang-rangsang refleks. Terus abis itu ada garpu tala. Garpu tala tuh juga wajib karena dokternya suka minta ujian buat periksa nervus 8 kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa ada. Nah, kalau untuk alat-alat ini kemarin ada udah operan dari kami ada sih dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu ada di ruko cowok. Jadi besok mungkin bisa dicek aja. Terus kalau ada yang kurang-kurang ditambahin aja sama untuk rasa-rasa gitu itu dibikin baru. Kan kemarin tuh ada botol-botolnya tuh udah lama ya. Mungkin botol-botolnya tuh bisa diganti yang baru, beli di Selara kayak gitu-gitu. Bisa ganti yang baru, terus dibikin tiap hari itu yang baru kalau mau ujian kayak gitu. Kapas, patel, peniti, dan lain sebagainya. Itu. Nah ini untuk dioperin, jadi kalau bisa dijaga sama tetap rapih kayak gitu. Ditaruh aja di loker, di salah satu loker gitu. Nah, terus kalau untuk berkas-berkas, ini ada surat-surat edaran, tata tertib, biodata koas, fotokopi, dan lain-lain. Ini nanti mungkin operannya sama sekre aja ya. Ini ada Ataya sih nanti. Mungkin langsung aja ke sekre. Nah, terus kalau untuk pembagian dinas, dinas di Neuro itu ada dinas Bangsal, dinas Poli, ADT, sama IRM. Nah, kalau dinas IRM itu cuma 1 hari dibagi nanti ada pembagiannya pembagiannya itu dari Mbak Tia jadi nanti setiap koas itu dapat kesempatan ke IRM itu 1 kali. Nah itu biasanya di hari Senin kalau kita kemarin. Nah terus kalau Bangsal Poli itu nanti dibagi sama mbaknya jadi di sistemnya di Neuro ini nggak ada kocil jadi nanti pembagiannya per dinas ini ya udah per dinas itu aja yang di Bangsal, Poli, ADT dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu tuh nanti yang bagi Mbak Tia jadi bisa random gitu pembagiannya gitu. Kapan dia Bangsal di minggu ini, minggu depan mungkin dicampur sama yang kemarin Poli kayak gitu-gitu. Kayak gitu ya. Terus ini untuk PJ dokternya, jadi nanti untuk di Sasa Neuro ini ada namanya PDJ dokter. Jadi dia yang bakal hubungin dokter-dokter ini, masing-masing dokter tuh ada perwakilannya. Nah, jadi nanti bisa dipilih aja sama presidium untuk yang ngehubungin dokternya siapa aja. Jadi untuk dokter di neuro di
RSAM itu ada 7 dokter. Ada dokter Zam, dokter Vida, dokter Ruswir, dokter Alfi, dokter Nailan, dokter Fitri, sama dokter Ruter. Nah, yang satu itu dokter Isyana ada di ADT. Itu dia memang cuma satu di neuro di ADT gitu. Nah, ini nanti dibagi aja untuk PJ dokternya. Jadi tugas PJ dokter ini apa? Tugas PJ dokter ini nanti dia yang bakal menghubungin dokternya, ngingetin buat apa namanya ujiannya, nama-nama orang yang ujian, jadwal ujian, follow up dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk laporan-laporan yang lain eh, untuk pasien dan lain sebagainya itu beda, beda lagi gitu ya. Ini cuma untuk ilmiah-ilmiah sama ujian aja gitu. Jadi meskipun PJ-nya ini nggak ujian sama dokter tersebut, dia tetap harus ngingetin dokter itu gitu sampai ujiannya itu sama dokter itu udah selesai semua kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk dokter Zam itu khusus chief aja, selalu chief yang hubungin dokter Zam itu. Nah, kalau dokter Dewi itu chief ngehubungin satu kali aja di awal, sisanya H-1 itu yang bakal dinas KFR, bakal dinas apa IRM yang bakal ngechat dokter Dewi gitu perwakilan. Tapi kalau untuk di awal stase besok hari Minggu itu chief bakal ngechat dokter Zam, dokter Dewi, sama dokter Isyana kayak gitu. Terus nggak lupa juga ini Mbak Tia sama Mbak Aula ya. Nah, itu belum diganti. Jadi harusnya Mbak Indah itu sekarang udah resign dari sekrenya Dokter Zam. Sekre yang baru namanya Mbak Aula. Itu udah aku share kontaknya ke Kak Zakim ya Kak. Gitu. Nah, itu untuk PJ dokter. Nanti mereka hubungin dokternya masing-masing gitu ya. Tuh. Oke, nah ini untuk foto dokter-dokternya. Kurang lebih ini dokter Fitri, dokter Zam, dokter Uter, dokter Uswir, dokter Fida, dokter Nilan, sama dokter Al. Nah, ini untuk alat-alat ujiannya, biasanya itu ada isi hara, silent chart, wangian, buku jaga, dan lain-lain. Nah, ini ada yang ditaruh di samping NS, jadi yang meja panjang itu, nanti dicari aja, mungkin ada yang kesebar gitu, ada yang minyak-minyaknya ini ada di sini, cuka, dan mungkin ada di sini, ada juga yang ada di ruko cowok gitu. Karena itu memang dari sumber yang berbeda sih. Waktu itu kita pakai yang ada di ruko aja. Tapi kalau kurang mungkin bisa dicari di meja panjang itu gitu. Atau di NS. Tapi enggak sih, harusnya di NS sudah dirapin sih sekarang. Nah, oke. Nah, ini untuk minggu 1. Jadi untuk kegiatannya minggu 1, hari 1 itu pasien, kos bakal follow up pasien. Nah, terus follow up pasiennya itu kalau di sini, di Bougainville tuh mulainya biasanya jam 4 atau setengah 5. Itu yang hari-hari awal ya. Apalagi besok itu dokter Zam. Jadi beliau maunya kita benar-benar tahu pasien sama mungkin catatan besar ya dari dokter Zam ini. Selain kita itu benar-benar paham pasien, terus kita benar-benar merawat pasien, kita juga emang udah harus paham tentang obat-obatan pasien itu gitu. Jadi meskipun kita benar-benar baru di neuro, kita harus udah sebisa mungkin udah belajar gitu loh kayak obat-obatan yang dasar kayak misalnya manitol terus gabapentin atau antibiotik gitu. Nah, itu tuh dokter Zam paling minta banget buat kita tahu ini udah hari keberapa deh gitu. Jadi itu di highlight banget ya waktu itu soalnya sempat kena juga sama dokter Zam terkait obat-obatan itu ya hari keberapa gitu. Makanya beliau cukup perfect sih kalau perfeksionis gitu kalau untuk ke pasien follow up visit gitu. Tuh, nah ini emang follow upnya emang pagi banget kayak kalau di neuro karena perawatnya itu kalau udah jam setengah 7 dia tuh udah kayak nggak ngebolehin kita nulis CPT gitu kayak gitu. Nah jadi untuk hari pertama itu follow up dulu tulis CPT nanti jam 7 itu ada laporan jaga. Jadi hari Senin pertama itu udah ada laporan jaga. Laporan jaganya sama siapa? Laporan jaganya itu sama dokter yang visit di hari itu. Nah, kalau dari jadwalnya, jadwal yang ditempel di NS, em, dokter yang visit hari pertama besok itu dokter Zam gitu. Nah, nanti mungkin bakal aku kirimin foto yang bakal visit besok siapa gitu ya. Karena 3 hari ke depan itu kan tanggal 6, 7, 8 itu bakal ada
akreditasi ya. Jadi kemungkinan besar juga tetap dokter Zam yang bakal visit gitu di 3 hari ke depan tersebut. Nah, terus kalau untuk dokter Zam ini hari pertama juga dia dia biasanya ada perkenalan koas gitu. Sekalian laporan jaga. Jadi dia bakal ngasih pengarahan apa-apanya kayak gitu sama pasien kayak gimana dan lain sebagainya. Itu pas di jam laporan jaga ini gitu. Entah itu setelah visit atau sebelum visit. Kalau kemarin kami itu di hari Senin dan itu setelah visit. Jadi tadinya kami kira kan sebelum visit ya karena kami baru gitu. Tapi ternyata setelah visit gitu, setelah visit pengarahannya gitu. Jadi tetap ikut visit dulu gitu. Nah, terus jangan lupa kalau udah selesai ilmiah ini, kenalan sama Pak Karunya, namanya Pak Budi. Jadi ini wajib juga kenalan sama Karunya itu setelah ilmiah aja gitu. Kalau sebelum ilmiah boleh juga sih, tapi biasanya Pak Budi ini datangnya agak siang. Biasanya di atas jam 8 sih, atau jam 8-an gitu. Pak Budi datangnya. Kayak gitu. Nah, mungkin chiefnya bisa kenalan dulu. Terus nanti Pak Budi punya pengarahan sendiri. Kalau kemarin kami ada pengarahan sendiri dari Karu gitu. Jadi Dokter Zam ada pengarahan, Pak Budi ada pengarahan. Kayak gitu. Nanti untuk laporan jaganya kayak gimana bakal dijelasin berikutnya gitu ya. Nah, terus habis itu, hmm, jadi, oke, nah untuk ruangan Bougainville itu laporan jaganya di aula ya, di aula lantai 4. Jadi naik lift, keluar lift itu belok kiri, ada di ujung ruangannya. Kayak gitu. Nah, untuk kuncinya itu bisa minta sama Mbak Tia. Jadi besok hari Senin itu minta kunci sama Mbak Tia gitu ya. Nah, jadi untuk laporan jaganya itu jangan lupa juga, ini makanya PJ dokternya udah harus ditentuin dari sekarang buat biar bisa tahu besok itu perkenalan sama ngingetin dokternya kalau hari Senin itu ada laporan jaga gitu. Ada pengarahan koas sama laporan jaga kayak gitu. Karena kemungkinan besar dokter Zam. Jadi PJ dokter Zam mungkin bisa dari chief ya berarti kayak gitu. Em, Terus abis itu yang harus dibawa di hari pertama untuk sekre jangan lupa bawa tata tertib. Ini wajib banget, ini perlu banget di highlight karena kakak-kakak bakal masuk ke Sasa Neuro ini bener-bener di hari pertama akreditasi. Jadi bener-bener harus ditekanin banget terkait dokumen-dokumen, kerapihan ruko, tata tertib, dan lain sebagainya. Di Sasa Neuro ini benar-benar harus dijalanin banget. Karena tanggal 6, 7, 8 itu benar-benar penilaian pas akreditasi kayak gitu. Nah, untuk nanti kayak gimana aku kurang tahu sih. Nanti bakal koas itu disuruh kemana gitu pada saat penilaian. Tapi yang jelas sekre itu wajib banget hari pertama udah harus punya tata tertib. Nanti tata tertibnya itu bikin aja hmm, dua atau tiga, tiga lembar tata tertib. Nah, jadi yang satu itu kalau kemarin Mbak Tia bilang ditempel di styrofoam yang ada di ruko. Jadi nanti minta styrofoam ke Mbak Tia, tempel di maaf di aula maksudnya, ditempel di aula kayak gitu. Minta ke Mbak Tia terus tempel di aula. Kalau kemarin kami tata tertibnya ditempel di ruko, tapi nggak tahu sekarang tetap kayak gitu atau enggak karena mau ada penilaian akreditasi gitu kan. Jadi mungkin tanya aja ke Mbak Tia. Untuk tata tertib 3 lembar cukup sih kayaknya. Terus mulai buat biodata koas juga. Nah ini mungkin detailnya ke nanti sama sekre ya. Biodata koas itu deadline-nya kapan gitu. Terus bikin absen juga. Ini absennya ada banyak. Nanti setiap ilmiah ada beda-beda sendiri. Itu nanti juga sama sekre juga ya. Nah, terus jadwal jaga. Jadwal jaga ini juga di print. Jadwal jaga, tata tertib itu di print. Jadwal jaga yang kakak-kakak udah buat itu nanti di print dan ditempel di styrofoam itu juga yang ada di aula gitu. Nah, itu untuk tempelnya di mana juga sama detailnya besok tanya ke Mbak Tia aja gitu ya hari Senin. Biasanya beliau jam setengah 8 udah datang sih kalau Mbak Tia atau jam 7 gitu. Nah, terus ya dokter Zam ini waktu hari pertama juga dia wajib bawa absen.
Jadi ada absen pembekalan sendiri itu beda sama absen ilmiah, itu ada absennya sendiri gitu, pembekalan. Laporan jaga ada absennya, pembekalan ada absennya kayak gitu. Nah, itu detailnya kayak gimana nanti bisa ditanya aja ke Ataya gitu ya. Terus untuk minggu satu, hari kedua dan seterusnya, jadi untuk minggu pertama ini belum ada yang ke ADT dan belum ada yang ke IRM. Jadi dinasnya itu kalau nggak di Bangsal ya di Poli gitu. Nah, jadi itu tuh em, apa namanya? Nanti bakal ngikutin jadwalnya. Nah, kalau Poli itu polinya di polinya sendiri itu mulainya jam 8. Nah, tapi kalau datangnya kalau bisa jam 7 atau setengah 8 itu udah datang yang poli kayak gitu. Nah, em, ya untuk selebihnya sama, kalau pasien tetap dari pagi, dari subuh, jam 4 atau jam 5 kayak gitu, tergantung jumlah pasiennya. Nanti dibagi aja, jangan lupa buat. Nanti dikasih juga list pasien terakhir sih dari yang jaga malam ini gitu. Em, Selebihnya sama, belum ada yang ke IRM dan belum ada yang ke ADT ya kalau untuk minggu satu ini. Terus habis itu untuk minggu dua dan seterusnya ini juga maaf. Oh, minggu satu nanti udah ada yang ke RM udah nggak ada, tapi nanti ditanya aja ke Mbak Tia untuk jadwalnya kayak gimana ya, Kak Zakim, karena yang ngebagi IRM sama ADT itu Mbak Mbak Tia sih. Jadi nanti ditanya aja mulainya kapan gitu. Terus minggu 2 sampai minggu 5 itu udah nggak ada ADT. IRM juga terakhir di minggu 4 gitu. Nah, itu. Jadi untuk ADT itu biasanya dia mulainya jam setengah 8. Jadi setengah 8 udah nyampe sana atau jam 7. Biasanya jam 7 atau jam setengah 8. Tapi kalau bisa sih jam 7 gitu ya udah sampai ADT. Terus kalau di ADT itu nggak perlu gitu strict sih. Jadi kita bisa follow up tapi nggak nulis CPT. Jadinya tulisnya di catatan kita aja gitu. Pasiennya kayak gimana gitu. Oke, terus jaga malam. Nah, untuk bangsal ini yang tadi datangnya jam 4, follow up lengkap, tulis CPT. CPT yang ditulis di neuro ini emang panjang banget gitu ya. Jadi dokternya pun nggak bolehin kita buat nulis yang pendek gitu. Kalau kita nulisnya pendek, dokternya bakal nanya kok pendek kayak gini gitu. Nggak boleh nulis pendek-pendek kayak gini gitu. Nah, kemarin dokter Ruswin ngomong kayak gitu waktu hari Selasa. Ada yang diomongin kayak gitu. Jadi emang bener-bener harus panjang, harus ada keluhannya, S-nya, O-nya harus ada TTV-nya, harus ada kesadaran GCS, harus ada generalis, head to toe, sama ada pemeriksaan neurologis lengkap dari refleks fisiologis, patologis, meningeal, kranialis, itu semuanya ditulis gitu. Motorik, sensorik, otonom, kayak gitu. Itu semuanya ditulis. Nah, terus semua koas itu wajib bawa CT scan sama ronsen yang ada di keluarga pasien. Kalau keluarga pasien belum megang foto radiologinya itu, berarti koasnya harus nyari ke radiologi sebelum dokter visit gitu. Nah, dokter yang visit paling pagi itu dokter Alfi. Dia bisa visit jam 6. Jadi subuh-subuh koas ke radiologi gitu. Nah, kalau yang visit itu dokter Zam, dokter yang lain, itu biasanya nggak sepagi itu sih, kecuali dokternya bilang. Kemarin dokter Luther pernah visit jam setengah 7, kalau nggak salah. Jam setengah 7, dokter Luther benar-benar datang dan benar-benar visit itu karena beliau lagi mau ada urusan sih. Tapi beliau ngomong dulu kok kalau besok mau visit jam 6-an gitu. Jadi kita benar-benar harus nyari radiologi di radiologi, semua CT scan, ronsen, supaya pas visit tuh udah ada. Nah, terus pas visit juga jangan lupa bawa list pasiennya. Jadi itu selalu semua dokter, nggak cuma salah satu dokter aja, tapi semua dokter itu memang kita pegang listnya dari pas dokternya mau visit. Dari dokternya udah nyampe di lantai itu, misalnya udah di lantai 3, udah di lift, kita kita udah megang eh, list pasiennya gitu. Sama kita langsung mintain CT scan sama ronsennya itu. Gitu. Terus untuk pasien stroke itu wajib di EKG kalau di IGD belum ada EKG. Tapi biasanya sih tetap EKG sih. Nanti tanya aja sama perawatnya mau di EKG lagi atau enggak gitu. Soalnya biasanya kalau PB stroke sih di EKG gitu ya. Nah, terus untuk yang stroke ini juga
itu bisa apa namanya dinilai MMSE-nya karena kalau pas visit biasanya dokternya pasti bakal nanya MMSE itu minimal MMSE. Ya kalau bisa ada udah ada catatan tentang algoritma Gajah Mada, Siraj score kayak gitu sama NIHSS. Tapi kalau NIHSS belum ada nggak apa-apa minimal MMSE sih. Jadi tahu dia itu ada afasia atau ada disatria, ada afasia global atau apa kayak gitu. Nah itu kalau bisa udah belajar juga. Jadi setiap dapat pasien itu udah belajar tentang pemeriksaan fisiknya, interpretasinya apa kayak gitu. Karena di neuro ini benar-benar nggak ada CT. Sebenarnya harusnya ada CT dari dokter Vida, tapi itu udah dari kemarin, dari yang keluar terkemas sebelumnya itu udah mereka juga nggak dikasih CT itu gitu. Jadi kita benar-benar semuanya harus belajar sendiri dan kita emang harus siap gitu. Nah ini untuk dokter Zam itu benar-benar di highlight ada tiga yang di highlight ya. Jadi harus gercep, wangi, sama bersih gitu. Kitanya harus gercep, gercepnya tuh yang benar-benar gercep banget gitu gercep banget, sangat-sangat tidak boleh nggak gercep. Terus beliau jangan ditatap matanya. Itu beliau nggak suka matanya ditatap. Jadi kita gercep, tapi kita nggak boleh terlalu bersemangat yang jadi ngegas gitu sama beliau gitu. Jadi tetap nadanya pelan tapi semangat gitu. Gitu. Pokoknya dia kalau sama dia kayak wajib militer gitu sih. Terus harus wangi. Jadi kalau harus wangi ini, kalau bisa kakak-kakak untuk yang bendahara atau yang ditunjuknya siapa nanti itu udah beli pengharum ruangan. Dari kemarin sih kami kalau nggak salah ada sisa deh masih di meja panjang. Di meja panjang itu ada semprotannya. Nah itu jadi sebelum dokternya masuk ruangan itu disemprot. Sebelum dokternya datang juga disemprot supaya wangi ruangannya. Jadi eh, apa namanya dokternya itu mau kalau pas masuk itu wangi dan dia nggak peduli dia benar-benar nggak peduli pasien itu penurunan kesadaran pasien itu mangap pasien itu dalamnya banyak kandidiasis dia nggak peduli pokoknya pasien itu dan ruangan itu harus wangi gitu gimana pun caranya kalau dia gitu karena kemarin sempat dimarahin gara-gara masih nggak wangi gitu menurut dia. Padahal ruangan itu udah wangi, cuma gara-gara ada satu pasien yang mulutnya kebuka terus karena dia penurunan kesadaran dan di dalamnya itu udah banyak kandidiasisnya karena dia memang B20 gitu kan. Tapi dokternya nggak peduli dan dokternya tetap marah-marah sama koas. Dan kalau dia marah tuh udah kenceng banget gitu. Tuh, nah terus harus bersih, harus rapi, semua ikut visit. Maksudnya semua ikut visit di sini yang bangsal itu sih. Jadi benar-benar harus dicek kalau dia udah datang ya semuanya harus udah siap gitu. Nah, terus pas nunggu dia juga jangan duduk-duduk, jangan kelihatan duduk deh gitu. Pokoknya kalau kami kemarin itu dari operan sebelumnya juga sih, kami tuh bener-bener mantau beliau gitu. Karena kami tahu kan kalau yang mau visit dokter jam. Jadi ada yang mantau beliau dari jendela di ruangan pasien. Lihat ke bawah gitu, dokter Zam udah datang atau belum gitu. Nah, eh, langsung kalau udah datang ya kabar yang lain supaya berdiri gitu di meja lantai dua itu di bangku lantai dua itu jangan duduk benar-benar berdiri dan benar-benar pegang list pasiennya gitu. Nah terus kalau pas dokternya lagi edukasi nggak edukasi aja sih tapi lagi nulis CPT atau selama visit itu jangan ada yang main HP benar-benar jangan ada yang main HP HP-nya di silent jangan dibuka jangan dicek gitu. Em, kayak gitu karena dokternya benar-benar nggak suka dan kemarin ada yang dia itu udah main HP-nya tuh di belakang banget gitu tapi dokternya tahu terus dokternya marah gitu marah-marah banget sama dia karena main HP kata dia saya ini bisa apa namanya banyak pikiran saya tuh bisa bercabang gitu jadi saya sambil nulis bisa ngeliat kemana-mana kata dia gitu jadi itu benar-benar kaget juga sih ternyata dia benar-benar bisa kayak gitu. Terus kalau ngasih list pasien itu harus urutan. Ini semua dokter harus ngasih listnya itu urutan. Biasanya perawatnya bakal ngasih tahu juga juga sih kayak si ini dulu, si ini dulu, si ini dulu gitu. Udah urutannya gitu. Nah itu pokoknya intinya ya kayak gitu. Untuk yang lantai 2 itu untuk kelas 3, lantai 3 itu untuk kelas 1 sama kelas 2. Nah terus kalau untuk poli, kakak perawatnya itu ada dua, ada Kak Daniel sama Kak Asni, panggilannya Kak Icut. Terus untuk masuknya mulai polinya jam 8 itu pasiennya udah datang, udah langsung harus di
TTV, dan pemeriksaan neurologis. Gitu. Nah, ada 3 ruangan di Polisaraf, 226 itu tempat EMG. Koas nyimpan barang sekarang udah nggak di situ sih. Koas nyimpan barang udah di 228 tempat periksa dokter. Itu ada lemari. Nah, di belakang lemari itu naroknya gitu. Udah nggak ditaruh di ruang EMG lagi karena di EMG itu nggak ada orang siapa-siapa jadi takut barang-barangnya hilang. Tapi ruang EMG ini masih kepake gitu. Emang ini tuh ruangan untuk pemeriksaan EMG. Nah, tapi pasiennya dikit gitu. Jadi kadang ada, kadang enggak. Kadang cuma satu, dua, atau nggak ada sama sekali. Biasanya yang EMG itu Dokter Luther, Dokter Alfi, kayak gitu. Terus ruang EG, ini kita nggak ke sini sama sekali kalau untuk ruang EEG. Karena dia harus diam gitu kan, harus nggak boleh berisik karena dia mau lihat gelombang, apa namanya, gelombang listrik di otaknya gitu pada saat tidur gitu kan. Jadinya koas nggak ke situ. Biasanya banyak pasien yang bayi-bayi itu di situ lagi tidur. Jadi benar-benar koas nggak boleh ke situ dan nggak boleh berisik gitu. Gitu karena suaranya bisa bocor ke 227. Nah, terus kalau 28 itu tempat periksa dokter. Nah, untuk di poli khusus dokter Fitri dia itu maunya cuma satu orang yang masuk. Biasanya ujiannya dokter Fitri itu di poli. Jadi nanti yang masuk yang ujian. Biasanya beliau nanya kayak kamu yang ujian ya gitu. Dia benar-benar sering banget sih nanya kayak gitu kalau di poli. Kamu yang ujian ya, kamu yang ujian. Ya, yang ujian sama saya mana kayak gitu. Nah, terus tambahannya juga dokter Fitri itu kemarin mintanya kalau ujian beliau itu kalau bisa udah dimulai dari minggu pertama gitu. Nanti ada pembagiannya. Mungkin nanti aku bakal kasih tahu lebih detail ke Kak Zakim ya, Kak. Karena ada karena apa namanya? Ujian Dokter Fitri sama Dokter Nailan ini di Poli, jadinya nanti bakal ada yang tuker-tukeran gitu sama yang Dinas Bangsal. Agak ribet gitu sih ngaturnya, tapi nanti itu dari Presi aja yang ngaturin gitu. Mungkin dipercayain aja ke Presi supaya nggak chaos. Nanti aku juga kasih contoh yang kemarin pembagiannya gimana gitu ya Kak. Nah, kalau dokter Fitri itu masuknya satu-satu, dokter Nailan itu kalau lagi ujian dia juga mintanya satu-satu. Tapi kalau lagi nggak ujian, dua orang yang masuk. Dia benar-benar nggak ngebolehin koas di dalam itu lebih dari 2 orang. Kalau dokter Nailan, dia marah karena dia nggak suka berisik, dia nggak suka ribet orangnya. Jadi kalau lebih dari 2, banyak banget sih kalian keluar 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 gitu. Terus gantian aja 2 orang itu gitu. Jadi kalau bisa yang meriksa pasien di luar itu yang masuk ke dalam kayak gitu. Terus kalau buat meriksa pasiennya, kalau dokter yang lain itu biasanya nggak terlalu banyak sih dokter. Um, Ruswir biasanya pasiennya 16 sampai 20-an. Kalau dokter Fitri itu 10-an, dokter Nailan belasan kayak gitu. Nah, kalau dokter Zam itu yang banyak dia bisa sampai 40, 50 gitu pasiennya itu. Jadi kalau udah banyak gitu, periksanya satu-satu aja. Jadi setiap koas yang ada di situ kira-kira ada 6 orang gitu kan yang dinas poli. Nah itu periksa aja satu-satu pasiennya jadi cepat gitu. Periksanya itu sebelum dokternya datang. Dan yang ditulis di lembaran CPT poli itu keluhan dia. Nah, kalau pasiennya mau ngambil obat doang, kan banyak pasien yang mau ngambil obat doang. Enggak dok, cuma mau ngambil obat doang. Nah, itu yang ditulis jangan benar-benar nggak boleh ya. Itu tuh benar-benar nggak boleh untuk semua dokter, terutama juga dokter Zam. Dia benar-benar nggak ngebolehin nulisnya pasien mau ngambil obat itu dia bakal marah banget gitu. Jadinya nulisnya itu ya cerita dia dari awal dia itu sakitnya gimana gitu. Kalau emang dia mau ambil obat, dia kejang atau apa, kejangnya tahun berapa, riwayatnya gimana, pernah jatuh apa pernah apa. Terus eh, beberapa bulan terakhir ini masih kejang nggak, udah berapa lama nggak kejangnya kayak gitu. Dia benar-benar harus lengkap, nggak boleh ada keluhan pasien yang sedikit gitu. Nah, standby-nya kita sekarang udah nggak di 226 lagi. Jadi koas udah nggak nunggu di 226 lagi, tapi benar-benar kalau poli itu koas itu di 228. Jadi kalau begitu udah ada pasien ya udah langsung semuanya keluar nunggu di bangku yang ruang tunggu pasien itu di tempat nunggu pasien. Ya udah duduk di situ aja atau di bangku yang disediain di depan ruangan 228 itu gitu. Ada 2 bangku kecil gitu sih sama apa
monitor gitu sama komputer. Nah, nanti koas bantu input, bantu Bu Icut nginput di komputer itu. Karena sekarang udah mulai digital, jadi data-datanya itu yang dari CPT udah ditulis, dimasukin lagi ke komputer itu. Nanti biasanya Bu Icutnya ngajarin sih gimana masukinnya gitu. Ini masukinnya ini ke sini gitu. Karena emang sistem baru, tapi emang harus diinput semuanya gitu. Dokter lain semuanya wajib masuk, wajib nyimak. Dokter Alfi sebisa mungkin tanya aja sama beliau dan dia wajib nanya. Dia suka ditanya dan dia pengen bangetnya koas itu nanya gitu. Jadi siapin pertanyaan aja kalau untuk Dokter Alfi. Dia juga enak kok. Dia masih muda, masih baik banget juga gitu. Tapi kalau untuk tata tertib, beliau benar-benar strict gitu. Laporan pasien dan lain sebagainya itu Dokter Alfi benar-benar strict. Jadi meskipun beliau baik dan nyantai, tapi jangan diremehin juga gitu Dokter Alfi kalau untuk tata tertib dan kegercepan gitu. Kayak gitu ya. Terus jangan lupa bawa alat TTV, refleks hammer, terus apa senter, pen light itu wajib dan itu semua wajib diperiksa untuk pasien poli, semua pasien poli. Terus kalau misalkan dokternya udah datang, semua langsung masuk dulu gitu. Nah, nanti kalau masalah pas udah di dalam terus ada pasien baru, ya nanti yang keluar satu atau dua orang aja gitu buat nge-assess. Kemarin kami kayak gitu, terutama dokter Zam. Kalau dokter Zam itu benar-benar semuanya harus masuk. Benar-benar semuanya harus masuk dan nggak boleh duduk di poli beliau itu. Nggak boleh duduk. Pokoknya beliau nggak suka ngelihat koas yang capean gitu. Nggak boleh kelihatan capek gitu di depan dia. Jadi kalau mau duduk gitu ya jongkok paling ya pas cari-cari kesempatan aja gitu deh. Kalau nggak ada kesempatan ya mendingan jangan jongkok, jangan duduk gitu. Kalau pas di polinya dokter Zam. Emang poli yang paling capek sih kalau dokter Zam itu. Suka. Terus kalau hari Senin itu polinya dokter Luther atau dokter Uswir. Hmm, bisa juga kejadiannya hari Senin itu dua dua poli itu bisa. Waktu itu sempat juga dokter Luther di sebelah terus ada dokter Uswir atau dokter salah satu itu ada yang cuti gitu juga bisa gitu. Jadi lihat aja nanti gimana. Terus kalau Selasa itu dokter Nailan, Rabu dokter Vida, Kamis dokter Zam, Jumat dokter Fitri, Sabtu dokter Al. Nah, terus kalau hari Senin itu kan dokternya dua. Jadi nanti yang masuk ruangan dokter itu ya yang tadi aku bilang, kalau bisa yang akses pasien gitu. Jadi nanti dipecah aja kayak gimana. Karena akses pasien itu semuanya dari satu satu meja gitu, dari 228 itu. Di 228 itu pasiennya nanti ngasih list, terus kita akses. Jadi semuanya tuh ngumpulnya di situ gitu pasiennya. Terus untuk ya rehab medik, dia datangnya jam 8, udah nyampe rehab medik. Jangan lupa untuk chat dokter Dewi H-1. Itu yang ngechat perwakilan dinas IRM-nya gitu. Kalau untuk dinas IRM ini, pelajarin yang pertama itu pemeriksaan pemeriksaan kekuatan otot. Biasanya beliau sering banget itu gitu. Nah, terus pelajarin stroke, HNP, motorik, pemeriksaan motorik itu ya, motorik dan kekuatan otot itu yang beliau sering banget tanyain untuk di stasiun neuro ini gitu. Siapin absen, ini minta sekretaris, nanti sekretaris yang paham untuk absennya kayak gimana. Jangan lupa bawa logbook, karena nanti dokter Dewi bakal nanya logbook kalian mana gitu. Terus isi ya di bagian ini gitu, bagian CT atau di bagian clinical skill, terus dia yang bakal ngasih tahu sendiri. Isi ya, misalkan kita isi hari ini eh, pemeriksaan motorik kayak gitu, atau hari ini kekuatan otot kayak gitu, atau hari ini rehab atau apa gitu. Nah itu nanti dokter yang nentuin. Terus kalau untuk dinas ADT juga jangan sama, perwakilannya jangan lupa H-1 chat dokter Isyana. Terus sama Mas Taufik. Mas Taufik ini buat ngambil berkas-berkas absen dan lain sebagainya gitu. Sama biodata dan lain sebagainya. Itu nanti temuan Mas Taufik. Terus untuk hari H ambil absen di Diklat ADT sama Mas Taufik itu tadi. Hari pertama. Terus ada absen RK, MK itu bawa sendiri. Absen ini yang tahu dari sekretaris nanti bisa ditanyain aja ke sekretaris. Masuk jam 8, pulangnya itu setelah dokternya selesai poli. Jadi dokter itu selesai poli hmm, biasanya jam 12, kurang dari jam 12. Atau kalau hari Senin itu dia di atas
jam 1. Bisanya jam 1 atau jam 2 dokternya. Kalau hari Senin lebih banyak. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk ADT ini, hari pertama masuk ADT itu semuanya ikut dinas di Bangsal ataupun di Poli. Jadi semua koas ikutin dokternya aja gitu. Karena biasanya dokter Isyana itu visit dulu baru ke Poli gitu. Visitnya dia biasanya em, jam 8 atau setengah 9 gitu sih. Beliau baik banget, malaikat banget gitu. Ngomongnya pelan gitu-gitu, baik banget deh gitu. Nah, terus kadang-kadang kalau em, polinya udah selesai, yang bangsal itu jam 11 udah disuruh pulang gitu. Biasanya sih dinasnya sampai jam 11 jadi keseringannya. Jadi cuma dari jam 8 sampai jam 11 gitu untuk dinasnya. Terus untuk kakak perawatnya juga nggak ini sih baik-baik semuanya di sana. Nggak terlalu disuruh-suruh juga. Intinya jam 8 sampai jam 11 itu ya kita manfaatin aja waktunya karena di sana itu kasus-kasusnya yang justru ringan-ringan tapi lebih variatif sih kalau yang aku lihat kemarin gitu. Jadi ada kasus-kasus yang kompetensinya memang lebih ke arah 4A gitu. Jadi bisa untuk diperiksa. Nah, itu untuk hari pertama ya. Hari pertama semuanya di ADT itu ikut poli dan ikut Bangsal. Jadi semua itu kalau bisa uh, ya ada di Bangsal buat perkenalan sama Karu, perkenalan sama perawat kayak itu dan dokter Isyananya sendiri. Nah, nanti kalau udah selesai visit semuanya juga ikut ke poli gitu. Ya, itu tuh hari pertama. Cuma hari pertama aja yang kayak gitu. Nah, kalau hari kedua sampai hari terakhir nanti em, apa namanya? eh, itu nanti kita dibagi dinasnya. Kalau ada 6 berarti 3 di Bangsal, 3 di poli. Kayak gitu. 3 di Bangsal, 3 di Poli. Nah, nanti yang Poli kayak biasa datang ikutin aja arahan kakaknya. Kita nggak disuruh ngisi CPT gitu kok kalau di ADT ini. Kita cuma masuk aja. Kalau Poli itu kita cuma masuk ke dalam, dengerin dokternya nulis resep, sama nanti dokter bakal ngajarin juga gitu di dalam. Jadi buat catatan aja, buat nanya sama dokter Isyana. Dia baik banget, jadi tanya aja apapun pertanyaannya dia bakal jawab gitu. Baik banget dia. Tuh, jadi kalau di poli cuma kayak gitu aja. Paling nanti bawa tensi karena dokternya suka tensi deh gitu. Tiba-tiba. Nah, tapi kalau di Bangsal ya udah itu visit kayak biasa tadi jam 7:30, jam 8, jam 9 dokter datang. Pasiennya tuh biasanya dikit cuma ada 5 kayak gitu. Eh, paling banyak waktu itu 6 apa ya pernah. Pokoknya keseringan tuh 3, 4 kayak gitu-gitu. Jadi nggak terlalu banyak emang pasiennya. Jadi, em, nah kalau yang udah hari kedua, udah dibagi poli sama bangsal, ya bangsal itu nanti kalau udah selesai, dia udah di atas jam 11, itu ke poli untuk absen. Karena absennya itu ada di mbak yang ada di poli gitu. Jadi nanti minta absen ke dia. Itu nanti dia bakal menyuruh bawa foto kayak gitu deh. KTM absen itu nanti dari kakaknya aja. Kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya. Nah, itu untuk dinasnya. Terus ini untuk status pasiennya ya. Untuk status neurologis, dokter Zam di Poli. Jadi nanti itu ngisinya di sebelah sini. Di sini, ya namanya sini. Nah, terus di sini untuk yang pemeriksaan status neurologis itu di sebelah sini yang merah-merah ini. Ini ada pemeriksaan fisik. Emang ini kan mepet gini ya kecil, tapi ini tuh harus dilengkapin gitu. Apalagi dokter Zam. Dia kan minta misalkan tulis motorik, sensorik, kranialis yang abnormal aja sih. Tapi kalau motorik sensorik itu biasanya tetap diisi. Mau normal mau abnormal. Terus otonom terus kayak gitu. Tuh kalau misalkan ada parese nervus sekian gitu itu ditulis juga. Terus kalau misalkan di head to toe ada yang kelainan, ada massa nodul atau apa juga tetap ditulis di sini. Terus ini cuma catatan aja sih, bukan resep gitu. Terus minggu keempat kelima ini biasanya udah mulai CBD. Tapi ini balik lagi ditanyain ke dokternya masing-masing ya. Karena dokter Ruswir itu dia minta udah CBD di minggu kedua kalau nggak salah. Akhir minggu 1 atau minggu kedua itu dia udah CBD gitu.
dia orangnya detail. Jadi kalau misalkan ilmiah, dia tuh bakal ngoreksi ke pemeriksaan-pemeriksaannya. Jadi dia bakal benar-benar matiin. Terus kalau ada yang aneh menurut dia bakal nanya, kok kayak gitu meriksanya kayak gitu. Dia emang nadanya agak-agak tegas gitu sih, cukup tegas. Jadi udah kalau udah ngoreksi ilmiah itu, atau laporan jaga ya beliau tegas gitu kalau ngoreksi pemeriksaan. Misalkan, kok petosis? Kenapa petosis? Kayak gitu-gitu. Jadi beliau cukup detail gitu kalau untuk soal pemeriksaan fisik. Terus kalau untuk post test ini kalau di kami kemarin hari ini tuh PBT. Jadi paper base. Soalnya 30 em, nanti soalnya itu ada di grup operan tapi nggak mirip-mirip banget sih kalau di kami ya. Nggak tahu kalau di periode sebelumnya. Tapi kalau di periode sekarang itu soalnya benar-benar beda gitu. Pelajarin aja itu di hari terakhir biasanya hari Jumat. Tapi kalau kami ini baru hari ini tadi sih hari Sabtu. Oke, mungkin minggu 4, minggu 5 itu. Terus ini cara nulis CPT pas visitnya. Kayak gini. Jadi ini untuk diisi bagian tanggal. Nah, ini kan ada jam ya. Kemarin apa namanya? Di sini perawatnya udah ngasih eh, bilang kalau jamnya jangan ditulis. Jadi di sini jangan tulis jam, tanggal aja. Terus onset sama rawat ini wajib kalau di Nuru. Nanti bakal ada operan tentang visit sendiri kayak gimana ya. Nah, jadi hari onset sama hari rawat ini wajib banget ditulis di CPPT dan diomongin sama kita pada saat visit. Jadi ada urutan ngelaporinnya gitu. Dok, pasien Julia, misalkan, dok, pasien Julia usia sekian dengan diagnosis ini onset kedua, hari rawat kedua gitu. Nah, ini harusnya ditulisnya di sini sekarang, di bawah tanggal di sini. Di sini ditulis profesi dokter. Nggak apa-apa kok nulis dokter gitu. Kalau di sini boleh kok gitu. Tapi ini jangan di sini lagi. Nanti nanti aku bakal bikin PPT. Aku bakal kirimin PPT yang udah direvisi itu ya Kak Zakim mungkin. Ini udah nggak boleh lagi di sini. Em, terus habis itu nah ini ada S-nya, detail apa aja yang dikeluhin. Terus O-nya ketutu ditulis dan neurologis. Ini setiap hari tulisannya harus selalu lengkap ini. Nah, terus kalau udah sampai kayak gini, ini contoh yang salah ya. Ini kemarin perawatnya itu di sini cukup strict ya kalau untuk lalalalalanya gitu. Jadi jangan dimasukin hati. Emang mereka kayak gitu semuanya, hampir semuanya kecuali yang cowok ya. Jadi eh, buat nulis ini, kalau udah nyampe batas ini, apalagi kakak bakal akreditasi ya pas di zaman akreditasi. Lebihnya itu ditaruh aja di belakang. Jadi di halaman baru, misalkan ini halaman yang sini, ini halaman balikannya. Nah, tulis aja di sini, lanjutin gitu. Meskipun yang selanjutnya tuh cuma nervus kranial gitu, misalnya. Yang ini tuh udah di sini semua gitu kan. Cuma nervus kranial, ya nggak apa-apa dibaliknya aja gitu. Mereka lebih lebih setuju kayak gitu gitu daripada ditabrak-tabrak kayak gini. Karena kemarin udah marah-marah gitu pas kami di minggu-minggu pertama. Jangan kayak gini lagi ya kayak gitu gitu. Jadi mendingan nambah CPT baru. Kalau di Nurul ini emang harus panjang gitu ya. Nah, ini terus oh ya, ini maksudnya kenapa ada ini? Jadi dokter syaraf di sini itu terutama dokter Zam itu menyarankan kita buat punya hubungan yang baik sama pak perawat di sini. Jadi mereka itu punya buku kayak gini. Ini buku yang mereka selalu bawa pas visit buat nambahin obat apa gitu kan. Sama mereka tuh punya map warna kuning. Map warna kuning itu isinya obat itu masuk jam berapa, obat itu masuk apa aja. Nah, dokter Zam itu wajib banget kita tahu obat yang masuk apa aja. Dan dia harus eh, dia maunya kita tuh harus bisa matiin obat itu tuh masuk gitu. Jadi kalau bisa lihat buku itu gitu. Kemarin aku sendiri sempat kena pas dokter Zam. Kebetulan aku emang kena di dokter Zam banget gitu karena aku 1 minggu dokter Zam visit tuh hari Senin, Jumat sama Sabtu. Nah, Senin, Jumat, Sabtu itu pasien aku benar-benar masih ada dan aku ketemu dokter Zam terus gitu. Jadi aku terus sempat kena kan di hari pertama karena obat ini karena aku masih belum ngerti. Ternyata kita itu memang di sini tuh harus gitu, bukan boleh lagi, tapi memang harus deket sama perawatnya, sama.
ngelihat buku itu gitu. Kak, lihat ya gitu. Boleh kok dari mereka gitu ngelihat buku itu. Jadi lihat aja di map warna kuning, map obat warna kuning gitu ya. Harus tahu hari keberapa, harus tahu masuk jam berapa, harus tahu udah masuk ke berapa. Transfusi dan lain sebagainya itu juga harus tahu. Hasil lab biasanya dokternya juga pasti nanya ada metabolik yang bermasalah nggak? Nah itu nanti harus harus tahu kayak ya dok ini dok gitu. Tapi kalau yang nggak begitu ngaruh, ngasih taunya juga nggak usah terlalu ini sih. Eh, Kalau nggak begitu signifikan mempengaruhi kondisi dia. Gitu. Nah ini kan tadi untuk pasien yang udah hari rawat kedua ya. Kalau pasien hari rawat ke satu, isinya cuma di sini Kak. Jadi kita nggak ngisi di lembar CPT biru ini. Lembar ini nggak diisi kalau untuk dapat pasien baru. Pasien baru tuh maksudnya yang bagian sininya, terapinya ini di lembar putih ini belum diisi sama dokter. Kalau lembar putih ini bagian terapinya belum diisi sama dokter, berarti kakak cukup nulis di sini aja. Itu untuk yang punya pasien. Tapi kalau ini juga udah diisi sama yang jaga malam, berarti yang punya pasien baru ini gak usah nulis di CPT sama sekali. Tapi tulis di buku pasien dia. Kayak gini. Ini format nulis pasien baru gitu. Ini tulis riwayat penyakit sekarangnya lengkap, penyakit dahulu, segala macem. Nah, kayak gini, itu untuk pasien baru. Kalau dia udah ada tulisan ini di bagian lembar putih, berarti kakak nulis ini. Itu wajib. Nulis ini sebelum dokter visit. Itu ya. Oke. Nah, ini tadi yang aku bilang kalau bagian ini itu diisi sama yang jaga. Kalau pasiennya datangnya di jam jaga, jam di atas sebelum jam 5 subuh gitu. Itu diisi sama yang jaga. Terus kalau udah jam 6 jam 5 itu diisinya sama yang megang pasien baru gitu. Itu. Oke, nah ini tadi tanggal nulis buku pasien yang pribadi kita. Kayak gini nulisnya lengkap semuanya. Karena dokternya biasanya nanya dia dari riwayat jatuh, riwayat kejang, lagi. Jadi kita harus tahu. Sebenarnya dokter Uswir ya. Dokter Uswir juga cukup strict juga selain dokter Zam. Dokter Uswir tuh biasanya bakal nanya, kemarin dia udah dirawat di RS mana? Udah dirawat di RS sebelumnya nggak gitu, sebelum masuk sini. Saya tahu-tahu masuk sini. Kayak kalau anamnesis kita aneh tuh dia marah juga. Tapi dia itu yang bikin dia nggak terlalu serem itu karena dia suaranya memang pelan gitu. Tapi marahnya ya tetap marah kayak gitu cara marah dia gitu. Pernah ada jatuh nggak? Masa nggak pernah jatuh? Dia bakal kayak gitu. Gitu. Jadi ini diperiksa semuanya. Kalau dokter Vida, dia lebih fokus ke ini, ke pemeriksaan fisik. Kayak kognitifnya gimana deh, kayak gitu. Itu biasanya dokter Vida. Kalau dokter Uswir cerita anamnesis ini, terus pemeriksaan fisik yang neurologisnya ini. Kalau dokter Vida biasanya yang dia tuh sering banget nanyain kognitifnya gimana, terganggu nggak? Penglihatannya ada double vision nggak? Pupilnya gimana? Oke, semuanya itu tergantung indikasi pasiennya juga sih. Pertanyaan dokternya itu, kalau pasiennya emang udah ada kecurigaan meningitis, pasti dia nanya ke kudu gitu kan ya. Tapi kalau enggak, mungkin dia nanyanya ke yang lain, ke fungsi visual, apa namanya, kognitif, memori, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk operan dokter-dokter. Yang pertama untuk dokter Ruswir, dia ada mini CX, DOF, CBD, dia hampir megang semuanya, sama kayak dokter Zam. Ujiannya suka dadakan. Kenapa dadakan? Karena beliau suka tiba-tiba datang sendiri gitu ke bangsal. Tiba-tiba keluar aja gitu dari lift. Terus tiba-tiba dia minta ujian. Nah, ini juga yang di-highlight banget ya, karena kemarin seperti kena marah juga sama dokter Mas Wir. Karena kita tuh mau ujian sama dokter Fitri, udah dijadwalin. Dan mepet, jadi dokter Fitri janjiin kita ujian jam 9 di Bangsal. Karena beliau lagi minta gitu ya, yaudah ujiannya di Bangsal gitu. Terus tiba-tiba ada dokter Swir datang jam setengah 9. Dokter Swir nggak peduli. Dia bilang dia sampai duluan gitu. Dia harus lebih diutamain. Dan mungkin itu operannya ya. Dokter Swir itu harus diutamain di atas segala-galanya gitu karena beliau kepala SMF dan yang paling senior di sini. Tuh.
Terus kalau ini operannya kurang lebih kayak gini untuk mini CX Dokter Ruswir, dia ada anamnesis, penolakan fisik selama 15 menit. Terus itu diskusi sama dokternya. Jadi dia bakal ngasih diskusi sekalian edukasi ke pasiennya. Tapi kalau untuk mini CX ini dia lengkap 6 TF. Dan dia tuh selalu lengkap sih, karena dia kalau visit juga dia tuh bakal pemeriksaan fisik yang lengkap gitu. Kalau misalkan periksa dermatom, dia benar-benar periksa dari atas sampai bawah. Efek fisiologis, dia periksa kanan kiri semuanya patologis dari Hoffman Traumer sampai Gordon Gonda semuanya. Dokter Wiswir tuh pas visit dia meriksa gitu. Makanya pas DOPS, pas mini CX dia tuh minta koas itu benar-benar lengkap banget. DOPS juga, DOPS itu dokter Wiswir biasanya minta benar-benar dari head to toe. Nanti sampai dokternya ngeberhentiin, udah cukup sampai situ aja. Gitu. Kalau dokter Wiswir benar-benar lengkap. Kalau CBD, no ya, nah untuk MCX sama DOPS ini nanti juga bakal ditambahin. MCX sama DOPS itu jangan lupa buat bikin status pasien. Jadi udah ada di link G Drive-nya yang aku kirim ya. Ada status pasien. Jadi bikin status pasiennya di situ, ditulis itu. Itu buat arsip nanti ke Mbak Tia. Tuh. Itu wajib nanti dikumpulin di akhir. Jadi total satu orang itu bikin 4 status karena 2 mini CX, 2 DOPS. CBD buat PPT yang isinya status pasien, tipus, analisis. Nah, itu tergantung dokter usul ya, karena kemarin itu nggak perlu pakai tipus. Nah, tapi beda-beda gitu kan. Tergantung nanti tanya aja ke dokternya perlu pakai tipus atau enggak gitu. Tapi kalau dokter Luswir ini harus kuat di analisis. Nanti ada operannya lagi juga. Kalau analisis itu dokter Luswir itu wajib nulisin sumber pustaka di bagian bawah slide-nya. Dan juga nulis daftar pustaka di slide-slide terakhir. Itu wajib banget sama dokter Luswir. Ujiannya di Akula, diikutin semua koas. Biasanya CBD itu di awal. JRRK bisa offline, biasanya dia jarang sih Zoom. Beliau tuh nggak bisa Zoom gitu. Jadi kemarin tuh kita benar-benar nekenin offline karena beliau itu nggak bisa Zoom gitu. Satu orang satu kasus biasanya untuk JRRK. Dia sih utamain semuanya satu orang satu kasus ya. Setahu aku kalau dokter usul itu nggak ada yang per kelompok sih. Kecuali dia minta gitu. Kayak JR-nya digabung aja ini sama ini. Kalau enggak, ya udah. Satu orang satu kasus, satu orang 1 juta. RK itu sama kayak CBD, biasanya minggu 1, minggu 2 bareng sama CBD. Tapi kalau di kami, RK itu di akhir. Jadi ada yang bilang RK itu lebih dicecer sama beliau, tapi kayaknya enggak sih sama aja sih. Soalnya CBD juga dicecer sama dokternya gitu. Tapi CBD ini di awal, jadi dia nggak yang segitu menekan banget. Tapi kalau RK cukup ditekan sih. Gitu. Sangat detail. Nah ya ini ya, dia sangat detail, ekspektasi tinggi, nilainya minimal. Dia itu kalau dari operan-operan sebelumnya tuh suka ngasih nilai 60, 58, 62, kayak gitu-gitu. Jadi ya udah terima aja emang beliau kayak gitu. Terus beliau kalau misalkan ujian itu bisa ngasih sajen. Dia tuh biasanya dia Yusi Akmal sama Aqua gitu. Itu sih kalau kami kemarin sajennya itu aja, nggak yang gimana banget. Terus biasanya suka minta anterin ke mobilnya setelah ujian atau ini ya apapun. Nah itu nanti yang beli yang mau ujian atau yang nggak ujian itu dibagi aja nanti siapa yang beli sajen. Yusi Akmal yang nampan itu ya yang nampan harga berapa ya 50 atau 60 ribu gitu. Gitu. Terus sebelum mulai kegiatan udah isi logbook lengkap. Jangan lupa sebelum kegiatan itu beliau minta mini CX atau DOPS. DOPS dokter usul itu pokoknya kalau dia udah datang nih di lift terus bukan dia ya kan yang visit bangsal. Berarti kita udah harus siap tuh, harus lari. Yang nggak ujian tuh bantuin gitu kayak ngambilin ngambilin apa namanya alat-alat ujian. Makanya kalau bisa kita tuh nyiapin reagen tiap hari gitu ngebersihin apa botol-botol itu gitu karena dokternya suka datang tiba-tiba. Terus kalau dokternya udah datang ya udah kita harus cepat-cepat ngambil alat itu yang pakai apa ada raknya gitu dibawa. Ya udah nanti dokternya yang nentuin pasiennya yang mana gitu yang buat ujian. Oke, semua kegiatannya diikutin sama semua koas. Kalau dokter Zam, BCX, DOPS, CBD semuanya bikin status. Setiap koas itu harus beda penyakit. Ini wajib dari dulu. Beliau itu minta CBD
harus beda penyakit. Dan beda penyakitnya itu maksud dokter Zam adalah dengan semua dokter kalau kemarin di pengarahannya. Dia untuk khusus CBD, dia itu kasusnya harus beda-beda semua dokter. Itu nggak boleh ada yang sama. Di RRK saat maju bikin PT, makalah harus dijilid. Jadi kalau dokter Zam maju itu harus dijilid makalahnya, bikin makalah. Nanti ada contohnya. Nah, makalah itu dibuat untuk semua dokter di RSAM kalau kami. Semua ilmiah dengan dokter di RSAM itu bikin makalah. Makalah kayak case report gitu. Nah, kayak gitu bentuknya. Sebelum ujian tuh harus sudah jilid, harus sudah rapi, harus sudah pakai map hijau, dan lain sebagainya. Jadi kami tuh kemarin sampai beli map satu pak. Ini masih ada sisanya sih. Eh, oh udah nggak ada, udah dibawa pulang. Em, Beli map dua pak gitu. Terus beli kertas jilitan, alat-alat jilitan gitu, lakban, plastik, cover belakang gitu. Itu kami beli karena dokter jam itu harus workshop. Jadinya kita beli itu buat taruh di itu sih. Karena map hijau itu benar-benar kepake untuk semua dokter. Terus ini kayak yang tadi ya ada operannya sendiri, nanti dibaca aja di operannya. Nah, kalau dokter Zam itu sebisa mungkin tuh kita nggak buka buku pasien kita pada saat visit. Jadi kita harus sudah hafal gitu. Kemarin tuh kita PR banget juga waktu visit dokter Zam kita ngapalin ngapalin apa status pasiennya itu benar-benar dihafalin gitu, labnya semuanya. Jangan lupa ini harus selalu ditekenin nih untuk semua dokter ya. Kalau dokter visit itu kita nyampeinnya harus urut bagi dokter Alfi. Dan dia itu menilai koas di minggu-minggu awal. Sedihnya itu gitu. Jadi nggak ditolerir tentang koas ini masih awal gitu. Nggak bisa dia di sini. Itu kemarin kami masih minggu pertama ya kena marah gara-gara itu. Eh, ini minggu kedua maaf. Itu sempat marah di minggu kedua. Tapi kalau dokter Zam itu nggak benar-benar nggak peduli mau masuk hari pertama dia bakal tetap tetap marah. Maaf, bakal tetap marah gitu. Jadi ya harus benar-benar gercep untuk itu. eh yang kalau ada pasien perburukan wajib lapor. Ini wajib banget. Mau dia saya bilang mau pasien itu baru, pasien itu lama, mau kamu dinas hari pertama di neuro, mau apa. Kalau ada pasien yang jelek, penurunan kesadaran, hipertensi emergensi, pasiennya gelisah, itu. Terus refleks pupilnya negatif, itu kejang, itu semuanya laporin ke dokter. Jadi mau dokternya bales, nggak bales, tetap harus lapor pasien. Terutama dokter Zam. Kemarin beliau juga sempat marah gara-gara itu. Pasien perburukan, pasien plus itu juga wajib buat lapor ke dokter Zam. Nah, kalau dokter Zam ini sajiannya biasanya Jeko atau pizza limo gitu ya. Tapi kemarin kami enggak sih karena beliau belum ada ini ya sama sekali gitu. Terus kalau dokter Fitri ini biasanya dokternya minta yang hubungin dia itu setelah dapat jadwal ujian. Jadi dia kalau udah perkenalan nih, oh iya deh gitu. Terus dia bakal nanya, udah dapat jadwal ujian belum? Gitu. Dia ujiannya bisa Zoom. Kalau Zoom sama beliau, beliau tuh tepat waktu. Jadi kalau dia bisa join semenit sebelum waktu yang dijadwalin. Jadi kita harus udah siap itu 15 menit sebelumnya kalau dokter Fitri. Harus full semuanya 15 menit sebelumnya, baru ingetin dokternya gitu. Ya. Terus dokternya ujiannya bisa di poli atau bisa di bangsal, terserah dokternya mintanya gimana dan ngehubungin sama PJ dokternya itu. Terus dia mintanya juga kalau ujian di syaraf ini dokternya yang dikejar, jadi kita yang nyari dokternya. Gitu. Terus eh, itu terserah dokternya mintanya mau pemeriksaan apa gitu. Coba deh periksa tonus, periksa refleks fisiologis, periksa motorik, periksa sensorik gitu. Itu terserah dokternya ujiannya. Dokter Frida ini cek docs langsung ke pasien dan dia detail yang tadi dia detail jadi benar-benar teoritis banget untuk ini lihat aja contoh video beliau
karena apa ya, karena beliau bikin video kan, jadinya dia bener-bener ngeliat banget gitu kan, dan paham banget tuh. Jadi diikutin aja, dipelajarin video yang dari dia itu. CBD pakai status. Nah, ini tanya aja ke dokternya. Biasanya dia tuh CBD-nya tuh cuma status doang gitu, nggak pakai analisis. Tapi tuh tanya lagi aja ke dokternya ya. Kalau di kami kemarin sih kayak gitu. Atau nanti yang ujian sama beliau, tanya aja ke yang ujian kemarin gitu ya. Nanti bakal aku kirimin gini foto pembagian ujiannya kayak gimana. JRRK di aula, beliau ini baik. eh yang penting sopan sama beliau dan gercep ya kalau ditanya. Gitu. Jadi dia itu kalau udah nanya, kalau kita nggak bisa jawab, dia bakal diemin sampai kita bisa jawab. Mau itu depan pasien, mau itu di pas lagi visit, dia bakal diemin. Atau kalau udah kelamaan diemnya, dia bakal nyuruh kita cari deh, cari kita. Ntar saya tanya lagi ya di NS kayak gitu. Jadi kalau bisa kalau sama beliau itu kalau dapat pasien apa, udah belajar dulu tentang kasusnya minimal ya dasar-dasarnya gitu. Dan pemeriksaan fisiknya, interpretasi pemeriksaan fisiknya. Karena beliau nanya-nanya gitu. Dan kalau koasnya bener-bener nggak bisa jawab, biasanya beliau bakal bete gitu. Visit itu kayak BST, dia bener. Jadi kita selalu disuruh meriksa pasien baik itu yang ujian atau nggak ujian sama beliau. Kadang-kadang beliau suka nanya, yang ujian sama saya yang mana gitu. Oh, kamu yang ujian, ya udah ayo. Gitu. Ya, kalau dokter Fitri tadi, kalau di Bangsal juga dia kayak gitu. Biasanya dia bakal ngutamain koas yang ujian sama dia buat laporan pasien gitu. Hmm. Dokter Nailan ujiannya biasanya di Poli, jarang di Bangsal sih. Kemarin kami full di Poli semua. Jangan telat, jangan bikin dokternya bete. Itu tadi dokternya tuh nggak suka ribet. Jadi hal-hal yang berbau keribetan kayak dicat sama banyak orang, terus kayak ini itu tuh dia nggak suka gitu. Jadi ya udah di apa namanya dibawa santai aja kalau sama beliau gitu. Tapi beliau cukup tegas dan mereka ngajarin banget kalau sama koas. eh Kalau CBD itu biasanya bisa di aula atau tanya aja dokternya. Kalau kemarin kami itu yang ujian CBD di poli. Jadi dokternya itu nyuruh koas bikin status pasien, terus nanti dia bakal ngasih pertanyaan, ditulis di status itu, ditulis tangan jawabannya. Kayak gitu CBD beliau. Nah, biasanya minggu 4 minggu 5. Nanya dulu kasusnya apa gitu, dan mekanisme ujiannya kayak gimana, baru ujian di poli kayak gitu. Terus JRRK juga konfirmasi untuk statusnya. Kemarin biasanya presentasi di aula kalau JR sama RK. Dia detail juga dan dia bakal ngajarin gitu sih. Sama ya bikin makalah. Ini JR buat makalah itu maksudnya makalah JR itu ngeprint PPT sama ngeprint jurnalnya gitu. Kalau maju JR itu ngeprint PPT jurnal sama ngeprint em, jurnalnya itu sendiri. Dia baik, tapi emang pembawaannya juga tegas gitu. Sajiannya cuma minum aqua doang. Aquanya juga biasanya aqua yang kecil. Jadi saya suka batuk-batuk gitu, tapi dia tuh nggak mau kalau dikasih aqua yang gede. Kemarin udah 2 kali dikasih aqua yang gede, dia nggak mau. Dia maunya yang kecil gitu. Oke, terus kalau dokter Alfi, ini bimbingannya lama banget, hampir setiap hari. Udah dimulai dari semenjak dibagi ujian. Kalau yang MK sama dokter Alfi, ya udah bakal setiap hari sama beliau. Tapi dia itu enaknya MK-nya tuh satu kelompok gitu. Jadi satu kelompok bakal presentasi satu kasus gitu. Terus dia tuh em, apa namanya bakal bimbingan setiap hari kayak kayak bimbel dia itu setiap hari. Bisa Zoom, bisa ke aja kayak gitu-gitu. Tanya aja. Ilmunya tumpah ruah jadi bener-bener ngajarin sampai hal kecil banget dia ajarin. Jadi kalau sama beliau kalau bisa ya banyak nanya, bener-bener gali aja ilmunya. Kalau emang dia dia tuh mau ditanya dan bikin dia nggak pulang-pulang juga dia nggak apa-apa gitu. Dia boleh tanya apapun. Suka banget kalau kitanya itu kepo dan aktif. Kalau kitanya kurang aktif, dia tuh ya agak setengah hati juga gitu. Tapi dia nggak beten sih orangnya.
satunya itu. Nah, nanti ada operannya juga buat visit dokter Alfi gitu ya. Karena kemarin gue sempat agak marah juga sama koasnya karena pas dia udah duduk di NS, koasnya itu masih nyari-nyari list pasien, nyari-nyari itu sampai dokternya itu udah masuk ke ruangan, koasnya belum ikut dia gitu. Jadi dokternya marah. Makanya harus prinsip juga sama beliau. Tuh, dia suka nolak makanan, tapi pas presentasi MK itu wajib tetap kasih. Bisa kasih ayam Garuda, ayam rumah makan Garuda itu sore, terus bisa juga ya kayak biasa aja kue nampan UC Akmal. Kalau minuman ini yang kayak sore Fanta Aqua itu biasanya pas bimbingan sih. Biasanya anak bimbingan yang bakal ngasih. Ini bisa ditanya aja ke yang sebelumnya. Jadi hampir tiap hari bimbingan itu dokternya ya dapat sore atau apa gitu. Oke. Terus visit wajib cerita. Nah ini visit yang beliau itu ngandelin bener-bener tata tertib ya. Jadi dia maunya tuh urut. Jadi bahkan dia tuh kalau ngelaporin pemeriksaan fisik, dia itu nggak boleh dari mata ke kaki ke perut gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus urut. Tapi beliau ini boleh baca. Jadi kalau bisa baca aja. Tapi urut dan sebisa mungkin tenang gitu. Meskipun dia minta kita gercep, tapi tenang. Jadi bacain aja. Apa namanya sesuai urutannya kayak misalkan ya dok pasien ini usia segini DX-nya ini onset sekian rawat sekian itu format yang wajib untuk semua dokter ya. Terus kalau dokter Alfi kesadaran pasien gini nah itu nanti sesuai dokter juga kalau dokter ngerasa udah cukup ya dia bakal tekat bakal nanya ke pasiennya gitu kan. Kalau selama belum ya lanjutin aja. Mungkin beliau emang lagi mau uji mau ngetes. Terus beliau tuh suka ngeprank, jadi dia suka kadang-kadang suka visit pagi, kadang ternyata nggak pagi gitu ya udah emang gitu ya. Jadi dia kadang visitnya bisa pagi banget, benar-benar kemarin tuh jam 7, jam setengah 8, kadang juga bisa jam 1. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu kalau dia. Dan dia memang suka menguji koas. Di poli boleh ikut kalau dia EMG. Malah biasanya dia bakal manggil koas kalau dia dapat bagian jadwal EMG di poli. Dia bakal manggil anak poli gitu. Buat dia masuk ke sini 2 koas gitu. Terus dia suka nanya anatomi. Ya emang bener banget. Waktu itu kebetulan aku juga masuk pas di EMG. Terus dia nanya-nanya anatomi. Anatomi medis. Ini apa deh? Tahu nggak kamu ini muskulus apa? Tahu nggak ini? Gimana? Tapi lebih ke anatomi sih. Dokter Isyana itu yang tadi dinas poli Senin sampai Jumat. Sabtu itu terserah dokternya. Dokternya mau nyuruh kita tetap ikut visit dia bangsal atau enggak. Kalau kita ada ilmiah hari Sabtu biasanya dia enggak ngeharusin kita ikut visit dia. Tapi kalau nggak ada kita tetap ikut visit dia di ADT. Enak sih di ADT kayak liburan ya karena cuma dinas sampai jam 11 kan, terutama yang bangsal. Kalau yang poli juga rata-rata seringan sih pulang jam 11 gitu, kecuali hari Senin. Jadi hampir sama aja rasanya mau di poli mau di bangsal. Baik banget banget banget. Nanti kalau naruh barang di ADT itu, kalau kemarin sih naruhnya di ruangan dokter ya. Pas poli masuknya dua orang gantian karena ruangannya kecil banget. Itu cuma bisa muat 2 orang. Setiap selesai satu pasien bakal dijelasin tentang kasusnya. Jadi dokternya bakal ngejelasin tentang kasusnya. Iya deh, ini pasien dengan ini kemarin tuh kayak gini gini gini. Dia udah dioperasi, dia udah ini terus sekarang kejangnya kayak gini kayak gitu. Biasanya gitu. Ya udah ya kita kasih ini aja terapinya ini. Dia bakal kayak gitu. Router dia orangnya tegas, dia itu bercanda enggak, enggak marah enggak gitu. Ya udah tapi dia apa namanya kalau udah nanti ilmiah dia bakal baik bakal ngajarin gitu eh kalau dia nggak balas WA untuk semua dokter itu ya tetap dan tanya dokter langsung di poli atau pas visit kalau ketemu dokternya pokoknya tanya aja gitu nah dia suka nggak balas WA suka nanti kalau nggak dibahas-bahas kan bisa mundur gitu kan ujiannya jadi lebih baik tuh em, apa ingetin aja dokternya dimanapun ketemu belajar bener-bener kalau mau maju MK karena dia itu ilmiahnya cuma ada MK yang sama dokter. Dia biasanya kalau kemarin kami itu MK-nya
dua orang satu kasus. Tapi itu tergantung dia. Dia mintanya kayak gimana. Karena cuma ada MK yang maju sama dia, jadi persiapin baik-baik karena dokternya bisa, apa namanya, kalau benar-benar maju FK itu siapin pertanyaan yang banyak, sama yang presentasi juga persiapin ini baik-baik. Tuh. Pertanyaan beliau biasanya nggak jauh-jauh dari definisi, patok, faktor risiko, tata laksana gitu. Pokoknya tentang kasusnya itu gitu deh. Dia juga suka kasih nilai tambah kalau kita bisa jawab. Katanya sih gitu sih. Terus suka nolak makanan tapi tetap siapin aja makanan buat beliau. Entah itu fore minuman fore satu itu atau Starbucks. Atau kemarin sih kami kue nampan sih, selalu kue nampan sama aku sih dan diterima-terima aja. Tuh, visit kadang nanya, kadang enggak. Sama kayak dokter-dokter lain sih. Untuk treatnya pas visit sama kayak dokter-dokter lain. Eh, tapi dia nggak begitu tegang banget sih kalau sama dia. Enak aja gitu. Ini absen Zoom kegiatan ilmiah. Jadi kalau ada kegiatan yang di Zoom, sekre nanti bikin absen kayak gini ya. Kalau nggak salah ya. Mungkin nanti nanyanya ke Ataya atau yang bakal jelasin. Nah, ini untuk foto CT scan, MRI, ronsen pasien. Eh, semua ronsen, baik itu ronsen yang udah ada di tangan pasien atau belum ada di tangan pasien, tetap difoto sama kita. Khawatir dokternya mau minta lihat dari HP. Kayak, mana deh fotonya? Yang dari HP aja. Tapi kalau udah ada fisiknya, pas fisik itu kita bawa foto itu dari awal dia datang sampai dia selesai nulis resep, kita bawa. Karena takutnya pas mau nulis resep, mana pasiennya tadi yang gambarannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi dibawa aja fotonya, kayak gitu, ronsen semuanya. Kalau belum ada fotonya, atau belum bisa diambil dari radiologi, berarti di radiologi itu boleh pakai foto handphone aja. Jadi ke radiologi, nyari hasil fotonya, foto di sana di radiologi. Cari lampu yang ini, layar lampunya ini, terus foto. Jadi simpan di HP. Terus nanti pas dokter visit harus sudah ada gambarnya. Jadi bisa nunjukin ke dokternya kayak gini dok gambarnya. Tapi untuk fisiknya belum bisa diambil kayak gitu. Gitu. Nah, ini untuk jadwal jaga. Kemarin mungkin udah dibuat juga ya untuk yang berikutnya kayak gimana. Ya intinya untuk jadwal jaga ini bakal ada yang dapat jaga lebih banyak sih. Lebih banyak satu kali gitu selisihnya. Aku kemarin termasuk kelompok jaga yang C, juga termasuk yang lebih memang kayak gitu di neuro gitu. Jadi nggak bisa eh, nolak lagi emang kayak gitu pembagiannya gitu. Nah, kalau kami kemarin pembagiannya sih berdasarkan absen aja sih. A, B, C, D, E, F. Gitu. Nanti kalau untuk selanjutnya pembagiannya kayak gimana itu diserahkan ke kloter berikutnya aja. Nggak ada ketentuan pasti kayak gimana untuk A, B, C, D, E. Tapi kalau untuk pembagian jadwal jaga kalau bisa sih sesuai ini aja gitu ya. Sesuai apa namanya, sesuai operan sebelum-sebelumnya seperti ini. Jaganya dari jam 2 siang sampai jam 7 pagi. Terus em, kalau untuk Senin sampai Jumat kayak gitu sampai jam 6 atau jam 5, cari Sabtu sampai jam 7. Jadi pulang itu hari Minggu jam 7 pagi. Kalau hari Minggu dibagi tiga, tiga sih. Jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9, sampai jam 9 sampai jam 6 pagi. Nah, untuk yang jaga hari Sabtu sama Minggu, itu yang bakal kena laporan jaga. Jadi pasien baru yang masuk di dinas dijaga hari Sabtu atau Minggu itu akan dibuat laporan jaga. Misalkan jaga hari Sabtu jam 2 sampai jam 7 ada pasien baru, ya udah bikin bikin PPT-nya, PPT lab jam. Hari Minggu jam 7 sampai jam 2 ada pasien baru lagi, tetap buat lagi, buat laporan jaga. Siang ada pasien baru lagi, tetap buat kayak gitu. Nah, yang malam jam 9 sampai jam 6 itu nggak perlu buat lagi laporan jaganya, PPT laporan jaga. Kalau di antara hari Sabtu sampai Minggu siang itu ada pasien baru. Tapi kalau nggak ada pasien baru atau nggak ketemu kita, berarti Minggu malam buat PPT laporan jaga gitu.
Nah, besok ini jadi untuk yang dinas minggu pagi, kalau ada PB itu langsung dibuat laporan jaganya, PPT laporan jaga. Yang siang juga kalau ada PB neuro kayak gitu. Nah, yang malam kalau emang pagi sama siang udah ada PB berarti malam nggak sembuh kayak gitu. Kebalikannya kalau nggak yang dari pagi sampai siang nggak ada PB. Ini untuk jadwal dinasnya ya, dinasnya ini nanti pembagiannya dari Mbak Tia. Kita juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Pokoknya ikutin aja. Nanti kalau ada yang perlu tukeran untuk ke poli, misalkan yang dinas bangsal ujian sama dokter Fitri atau dokter Nela, nah itu ya yang nanti diatur sama presidium. Nah, nanti bakal dioprek. Ini jadwal ujiannya kayak gini nanti gambarannya kurang lebih nggak beda-beda jauh sih dari ini kalau dapat urutan absensi gini. Tapi nanti dokter Mbak Tia lagi yang bakal bagi. Nah ini untuk tata tertib ini yang megang setahu aku em, ini sih ya sekre ya. Jadi nanti ini harus sudah di print jangan lupa untuk hari Senin karena itu ada akreditasi jadi benar-benar harus udah ada hari Senin. Kemarin kami juga udah nyiapin itu sih hari Senin. Nah, untuk bendahara, kemarin kami iuran satu orang 100.000, tapi ada lebihnya sih. 100.000 itu juga udah bisa dipakai buat beli sajen, buat beli apa perlengkapan ngeprint lalala, beli ini juga beli flash disk buat tugas. Jadi nanti ada tugas. Gitu. Itu masih sisa sekarang. Oke. Em, nah, ini ya, ini untuk bikin note status saraf. Intinya di neuro ini harus on time, jangan ada yang telat. Dokternya nggak terima kalau ada koas yang kayak hilang gitu. Mana nih koasnya? Gitu. Kalau nggak ada ilmiah, koasnya hilang atau dikit, dokternya bakal marah, bakal nyariin. Semua dokter di neuro karakternya hampir sama sih, kayak gitu semua gitu. Harus bersih, harus wangi, harus rapi, attitude, attitude-nya, attitude sama perawat, attitude sama karu, attitude sama dokter, itu sama pasien. Harus paham pasien. Ini semua dokter harus paham pasien gitu. Kayak misalkan kita aneh gitu anamnesnya ya kok kayak gini gitu. Terus ya, dokternya bakal bete langsung bete hampir semua dokter sama kayak gitu. Terus paling dihindari banget ya, buat ngomong bukan pasien saya dok, misalkan yang punya pasien lagi ujian di poli atau yang punya pasien lagi izin kamar mandi gitu ya udah eh, presentasiin aja kasus yang punya temennya itu gitu, di backup aja gitu gimana pun caranya. Terus misalkan dokternya kurang puas sama cara penyampaian kita, jangan juga ngomong ini bukan pasien saya dok gitu. Jangan ya ya udah gitu telan aja gitu marahnya. Mereka paling nggak suka ada kata bukan pasien saya dok. Gimana caranya semua pasien itu pasien kita gitu menurut mereka. Jadi mau ditinggal kemanapun ujian atau apa itu nggak boleh ninggalin pasien kosong tanpa dititipin ke temennya. Harus benar-benar dititipin gitu. Kita nggak boleh marah, bentak, kasar ke pasien atau ke keluarganya. Itu tadi ya attitude. Terus ini kalau bisa bikin album pasien, foto lembar dari IGD, asesmen awal, CPT, lab, semua kayak itu hasil-hasilnya. Bikin 2 grup biar enak. Jadi kemarin kita juga gitu, ada grup khusus. Kemarin nggak ada sih kita grup khusus info pasien, cuma ada grup yang umum semuanya buat ngingetin kayak ngingetin buat ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayak siapa yang jaga di sini ini kayak gitu, itu ngobrol-ngobrol biasa sama grup Jarkom. Kalau kemarin sih kami kayak gitu. Grup Jarkom itu sekaligus buat ngirim info pasien. Jadi diupdate setiap hari, pasiennya apa, pasiennya berapa, pasiennya diagnosisnya apa, di lantai berapa, ruangan berapa gitu. Terus dokternya juga sering, semua dokter itu sering nanya, lantai 1 ada berapa pasien, lantai 2 ada berapa pasien, lantai 3 ada berapa pasien. Semuanya dokter sering nanya kayak gitu. Lengkapin buku jaga, buku pasien. Itu dilengkapin sebisa mungkin. Tuh, pemeriksaannya dan lain sebagainya. Kalau di ruko jangan ribut karena bisa kedengeran sampai sampai NS. Kalau kemarin kami nggak, alhamdulillah nggak sempet ditegur karena ribut sih gitu. Jadi sebisa mungkin ya jangan terlalu keras aja. Tiap ada PB atau pasien plus itu lapor DP Bangsal. Sebenarnya PB enggak sih, PB nggak harus lapor kok. Yang lapor itu pasien plus, pasien perburukan itu wajib wajib banget. Gercep dan saling backup.
Itu penting banget. Jadi jangan ngerasa berat buat saling backup kalau di neuro itu ke pasiennya. Nah, kalau apa namanya teman kita ujian, teman kita lagi sakit, backup aja sebisa mungkin. Jangan tinggalin NS, baik-baik sama kakak perawat. Em, intinya kakak perawat itu nggak mau kalau NS-nya ditinggalin. Tapi kita, yang penting kita sopan sama mereka gitu. Kalau mau ada ilmiah, izin, boleh. Nggak masalah. Terus kalau konsul, mereka juga pengennya tuh kita gercep kalau konsul gitu, kakak perawatnya itu. Terus sama TTV, ini belum dimasukinnya di sini. Maksud. Jadi ada TTV, TTV pas dinas sama pas jaga. TTV-nya itu jam 5 subuh, jam 12 siang, sama jam 5 sore. Yang jam 5 subuh sama jam 5 sore itu di TTV sama yang jaga. Tapi kalau yang jam 12 siang itu di TP sama yang dinas. Nah, ada pasien bedah itu juga semua tetap di TTP. Jangan ada yang nggak ke TTP. Gitu. Kalau ada pasien bedah perburukan juga kita tetap bantu lapor ke dokter jaga. Kalau pasien neuro yang perburukan, kita lapor ke dokter jaga dan DPJP yang bakal visit di Bangsal. Yang visit di hari itu, yang tadi pagi visit. Gitu. Oke. Laporan jaga dokter Zam mulai jam 7. Ini tergantung dokternya ya. Diingetin terus. Kalau ngechat dokter Zam itu harus ngechat dokter harus ngechat Mbak Aulanya juga. Jadi double gitu ngechatnya. Formatnya sama. Labjak dokter lain biasanya jam 8. Diikutin semua koas, termasuk yang ADT. Jadi kalau ADT itu dia nunggu dulu sampai jam 8 kalau hari Senin di 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 AM. Ada labjak nggak nih? Kalau nggak ada ya udah baru ke ADT. Das kami sih kemarin sering cancel yang kalau nggak salah baru 2 kali ya Pak labjak itu selama 5 minggu ini. Jadi nggak nentu juga sih, tergantung kesediaan dokternya kalau untuk labjak ini. Tuh, beda-beda. Ada yang rajin-rajin, ada yang sering labjak, ada yang enggak. Setelah labjak balik ke dinas masing-masing. Pasien yang dilabjakin yang tadi aku bilang PB saat hari jaga dari Sabtu sore sampai Senin pagi. Tapi mekanismenya itu ya, kalau udah ada PB dari Sabtu sore sampai Minggu siang, berarti yang Minggu malam sampai Senin pagi itu nggak buat laporan jaga, gitu ya. Terus format labjak ada di G Drive nanti aku masukin belum belum aku masukin sih sekarang nanti aku bakal tambahin DPJP labjak sesuai yang visit di hari Senin. Dan dikonfirmasi di H-1. Jadi besok itu konfirmasi ke dokter Zam. Tuh, aku bakal fotoin uh, jadwal visit terbaru untuk minggu depan itu siapa gitu ya. Kalau labjak nggak ada sajian-sajinan sih ya selama ini sih gitu. Tapi kalau mau ngasih aqua itu minimal ya apa-apa sih. Ngasih aqua atau mau ngasih dokter Zam kue kotak boleh. UC kotak itu boleh. Nah, terus di neuro ini ada tugas pemeriksaan fisik neurologi. Ini pemeriksaan fisiknya untuk semua koas, bikin video pemeriksaan fisik neurologi. Kurang lebih dia itu eh, formatnya apa videonya tuh yang ikutin dokter Vida buat. Tuh acuannya tuh dokter Vida. Jadi lihat aja di YouTube-nya itu. Kalau udah ngikutin dokter Vida itu udah insya Allah bener lah. Bikinnya kalau bisa di Bangsal sini. Ada ruangan di lantai berapa? Lantai 3 yang kosong atau lantai 4 atau lantai 2 gitu yang kosong. Boleh di sana. Pakai alat-alat yang ada di sini. Kalau nggak bisa di rumah. Tapi yang rapih kalau bisa. Gitu. Terus nanti videonya dikumpulin di flash disk. Nah, jadi Mbak Tia tuh mintanya emang bukan di link G Drive, tapi pakai flash disk. Jadi nanti beli flash disk ukuran 64 GB. Kurang 64 GB. Ini deadline-nya akhir minggu pertama. Jadi minggu pertama itu memang bikin video nih, langsung bikin video kayak gitu. Bisa juga kalau mau sumber bahan ajarnya bisa dari buku pemeriksaan fisik Lumban Tobing atau lihat di YouTube. Itu sih. Terus ini jangan sampai kelewat. Biasanya dikumpulinnya itu video ini hari Sabtu kalau nggak salah. Nanti konfirmasi aja ke Mbak Tia. Mbak Tia juga biasanya bakal ngasih tahu lagi sih untuk video ini. Jangan sampai nggak bikin kayak gitu.
Oke, udah sih Kak, itu aja. Mungkin operannya kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget Kak. Oh iya, mau nanya tadi soal jaga ya. Iya. Mekanismenya gimana kalau hari Minggu? Kita kapan harus ke IGD gitu? Sedangkan kalau Oh hari iya. jam 2 sampai jam 6 itu kan ke IGD-nya kan. Oh iya. Ah. Kalau Minggu Oke, nah gimana? iya untuk IGD belum ya Kak? Oke, maaf Kak. Belum dimasukin di PPT itu. Jadi kalau untuk IGD itu, em, jadi kita itu sekarang mekanisme jaganya ada tambah karena ada tambahan IGD, jadinya yang dinas lantai 3 itu cuma satu orang. Lantai 3 itu satu orang, IGD satu, lantai 2 dua orang. Kayak gitu. Jam jaganya, kapan ke IGD-nya, kalau kami itu nggak ditukar-tukar. Jadi nggak ganti-gantian. Waktu itu kan kami sempat nego juga ya sama dokter Zam dari minta ke Mbak Tia. Terus sebenarnya di ACC, sebenarnya kami di ACC gitu untuk sehari itu yang IGD bagi tiga, jadi diputar aja gitu gimana caranya. Tapi akan ribet gitu kan rasanya waktu itu. Jadinya kami kalau dinas di IGD lagi jaga di IGD ya IGD aja Kak dari jam 2 sampai jam 7 pagi. Nah di IGD itu nanti nanti aku fotoin ininya pemeriksaannya. Jadi eh, nggak harus selengkap yang meriksa pasien di Bangsal sih, tapi yang di IGD itu justru kita wajib meriksa NIHSS, algoritma Siriraj gitu-gitu, eh, algoritma Gajah Mada dan lain-lain itu wajib sama NIHSS, MMSE gitu. Itu wajib. Terus nanti minta tanda tangan dokter jaga. Tergantung pasiennya ada berapa. Kemarin itu paling banyak kalau nggak salah di IGD itu 4 pasien kalau nggak salah. 4 pasien semalam. Dan koasnya ya cuma satu. Tapi biasanya kami tuh kalau udah jam berapa ya, jam 12 tuh bisa balik ke rumah sih, bisa tidur gitu. Jam setengah 12, jam 12 lah. Jam 12 balik ke ruko, gitu. Tidur di ruko, itu bisa. Karena nggak nggak harus lapor kan. Nah, tapi kalau ada pasien yang jelek, perburukan, itu dokter Ruswir mintanya lapor, wajib lapor gitu. Waktu itu sempat ada yang koas di IGD, pasiennya tuh jelek, penuh kesadaran, segala macam, meninggal di IGD, tapi nggak dilaporin. Dan kebetulan yang lagi jadi DPJP IGD-nya dokter Ruswir gitu, dan dokter Ruswir marah. Kemarin ada di IGD nggak lapor kayak gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada jelek, lapor ke DPJP IGD. Jadi ada DPJP sendiri. Nanti saraf itu ada DPJP masing-masing. Nanti bakal aku fotoin. Ada fotonya di NS lantai 2. Atau mungkin besok aja kali ya. Besok lihat di NS gitu. Bisa juga. Atau nanti aku sambil fotoin deh di sini. Gitu. Hmm. Di NS lantai 2. Em, gitu sih Kak. Kalau kami kemarin nggak diputer-puter kalau untuk IGD. Oh iya, sorry. Maksudnya kalau Minggu dari jam 7 itu ada dinas IGD juga berarti. Iya, tetap Kak. Sesuai jam dinas. Oh. Jadi kalau misalnya jam dinas Senin sampai Sabtu nggak ada yang IGD dari jam 7. Iya, Ada IGD-nya IGD-nya dari jam. hari Minggu aja gitu ya. Dari jam 7-nya. Iya, oh, bener Kak. Oke, oke. Gitu. Gitu. Untuk yang secara sekarang ada berapa ya Kak totalnya? Sekarang ada 20. Oh, 20. Oke. Udah ngubungin Mbak Aula belum Kak? Udah. Udah ya. Ya itu berarti besok jadi ada ini Kak, baksos. Iya, jadi ada di Nah, Pulau Pasaran. oh iya. Ya itu berarti ya udah di Syarif ini emang bakal sering banget ada acara. eh aku nggak tahu kayaknya kalau aku sendiri karena aku bagian C dan aku tuh selalu dapat pas lagi aku nggak jaga minggu itu selalu ada acara dokter Zam jadi benar-benar nggak dapat hari minggu gitu. Nah itu emang udah biasa di syaraf dokter Zam memang selalu banyak acara di hari minggu dan minta koas jadi disiapin aja buat hari minggu itu memang suka banget ada acara dokter Zam gitu sih Kak. Oke, thank you. Dari aku cukup sih. Iya, Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? coba Kak. Mau tanya dong, Angin. Oke Kak, gimana Kak? Jaga yang folio itu periode kami perlu beli baru atau lanjut dari kalian ya?
Oke, Kak. Sebenarnya kalau dari kami itu masih banyak sisanya sih, Kak. Agak mubazir juga kalau beli lagi. Em, Kalau dari aku sih sebenarnya pakai yang itu aja dilanjutin nggak apa-apa sih, Kak. Kalau Tapi dari dikasih batas periode aja. sebelum-sebelumnya ngelanjut atau selalu baru ya? Kalau Nah, kalau periode sebelumnya, jujur aku nggak ngeliat sih waktu di sini gitu. Nggak ngeliat ada buku yang kemarin-kemarin, jadi mungkin kayaknya udah hilang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kami sih kemarin itu buku baru gitu, Kak. Oke, Jadi berarti itu ngelanjut aja nggak apa-apa ya, berarti ya. sebenarnya lanjut aja nggak apa-apa sih, Kak. Dan nggak ada masalah juga dari Mbak Tianya, yang penting itu diisi. Terus kalau misalnya nanti hari pertama itu pembagian dinasnya kayak mana ya? Udah dibagi dari Mbak Tia atau belum ya? Untuk hari satu itu kan harusnya udah follow up ya. Hmm. Nah, itu Heeh. pembagian yang dinas bangsal berarti yang poli kan berarti nggak Hmm. follow up ya. Iya, Itu seingat aku hmm, ini yang tadi ya, Kak. Seingat aku Mbak Tia bakal ngebagi besok sih, Kak. Makanya sebisa mungkin udah buat grup WA. Grup WA itu isinya sama sama Mbak Tia doang. Gitu. Jadi nanti dia bakal ngirim hari Minggu sih biasanya. Nah ini, iya hari pertama udah dibagikan ya, poli siapa, bangsa siapa gitu. oh ya, terus aku mau tanya lagi kalau kan tadi kan ada ya dokter Zam atau semua dokter kalau yang lapor itu yang pegang pasien. Nah, misalnya yang pegang pasien ini nggak jaga. Jadi nanti yang jaga itu ngasih tahu yang pegang pasien ya kalau pasiennya perburukan atau plus. Nah iya bener Kak, kayak gitu. Jadi em, dilaporin sama yang jaga. Jadi yang jaga bikin rincian gitu, TTV-nya, apa yang mau dilaporin, format chatnya sih kalau bisa dari yang jaga gitu. Cuma yang ngechat aja nanti yang punya pasien gitu. Oh, berarti nggak usah double kan ya, yang pegang aja, yang jaga Yang nggak. pegang aja. Enggak, yang jaga enggak lapor. Jadi nanti kalau ada advice, yang jaga yang harus ngasih tahu ke yang punya pasien harus ngasih tahu gitu. Oke, terus kalau misalnya labjak untuk hari Senin besok kan ini kan masih periode kamu ya yang jaga di hari Sabtu sampai Minggu pagi. Itu nanti labjaknya gimana yang dari Sabtu sampai Minggu paginya? Hmm. Nah, itu nggak dihitung Kak. Kalau labjak pertama itu yang dihitung dari minggu pagi. Oh, oke. Heeh, minggu pagi sampai Senin pagi itu ada PB-nya pas kapan. Kalau udah ada PB dari minggu pagi sampai minggu siang, berarti yang minggu malam nggak usah bikin PPT pajak lagi. Terus kalau misalnya nih ada perburukan di waktu jaga hari Minggu itu, kan itu kita Mhm. yang kami kan belum ada yang megang pasien itu berarti yang ngapar yang jaga aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Kak. Lapor ke DPJP yang visit ya. Itu kalau untuk yang besok ini, tanya aja ke kakak perawatnya gitu ya Kak. Lapornya ke DPJP yang em, visit Senin atau yang visit Sabtu. Kalau kami sih biasanya yang visit visit Sabtu gitu. Tapi Oh, itu tanya lagi aja ke kakak perawatnya. Kakak perawatnya sebenarnya nggak begitu paham juga sih. Tapi biar mereka aja deh yang mikir gitu. Karena oke, itu lebih hak kita. oke, udah sih cukup kalau dari aku. Oke, ada lagi Kak Yakin. Oh, Dari aku cukup sih. Kalau yang lain gimana? Oh iya, hmm. untuk absennya itu Oh hari iya, pertama gimana ya? absen yang mana tuh Kak? Absen Nah, hari kata ya. pertama tuh kira-kira yang perlu disiapin absen apa aja? Tadi kan yang perlu disiapin kan kayak tatar tertib, terus yang dari diklat, pengantar dari diklat, sama absen kan. Nah itu absennya absen yang gimana dan eh, contohnya ada nggak ya buat Ya itu Kak, izin kami Kak kami kan untuk yang edit ya. untuk Sekre- sekretanya siapa ya Kak? Ini sekretnya ada aku sama Dwiki. Oh ya udah Kak nanti bikin multi chat di line aja ya Kak sekalian aku kirimin apa file-filenya sama penjelasan-penjelasannya langsung soalnya lumayan agak banyak juga. Oke oke. Nah, Nanti izin Kak nanya-nanya di nama. situ ya. Iya, Nah, untuk yang tata tertib kan ada beberapa file ya Kak yang untuk hari Senin. Nah, Mm-mm. untuk yang tata tertib
tadi aku udah konfirmasi ke Mbak Tia, nggak usah dibuat Kak. Jadi nanti hari Senin Kakak ngadep aja ke Mbak Tia minta langsung file tata tertibnya. Berarti nggak usah Nanti ngeprint yang sendiri ya? iya nggak usah ngeprint sendiri. Yang ngeprint sendiri yang kayak absen dan lain-lainnya, yang kayak biodata gitu. Biodata, biodata. Oh ya untuk biodata Sama bisa jadwal langsung jaga, jadwal jaga. sama ada jadwal jaga. Untuk biodata mulai hari ini kalau nggak mulai besok aja udah mulai bisa diisi ya Kak. Biodata kayak ini kan yang lain kan ditulis tangan di folio ya. Enggak, untuk biodata nanti sekalian aku kirim formatnya aja biar bisa Oke, langsung oke. diedit. Nah, Oke. habis ini buat multi-chat ya, Kak? Oke. Oke, Kak. Ya, sama mungkin nambahin Kak, itu ya yang dapat orderan banget untuk yang hari Senin karena langsung akreditasi. Jadi nanti em, dari kakak juga untuk dinas itu kayak biasa kan ya, dinasnya tetap pakai baju hijau, pakai Snelly. Jangan pakai sandal jaga pas waktu di jam jaga. Terus pakai sepatu gitu ya yang rapi, atributnya yang lengkap, pakai nemtek. Jadi pakai Snelly, pakai nemtek. Pokoknya harus rapi gitu, terutama untuk 3 hari itu. Nah, kalau untuk nggak boleh pakai sandal jaga selama dinas, itu untuk selamanya sih. Tapi kalau yang untuk kelengkapan, apa, nemtek, dan lain sebagainya, itu untuk 3 hari ke depan itu diutamakan banget gitu. Terus ruko itu dirapiin banget. Kita juga sekarang ini karena kita persiapan akreditasi kan, jadi kita benar-benar kemarin tuh rapiin ruko banget banget gitu. Dan itu harus dijaga sama 3 hari ke depan gitu Kak. Itu benar-benar titipannya banget. Jangan ada sampah, jangan ada apa kertas-kertas nempel yang aneh-aneh kayak gitu-gitu. Em, Terus abis itu sempat ada bilang juga kalau koas itu harus paham kode blue. Nah itu nanti ditanya aja ya Kak pas pengarahan sama Pak Budi. Jadi pas chiefnya perkenalan sama Pak Budi, ditanya aja soal yang kode blue dan lain itu koas itu harus tahu kode blue, koas itu harus ini harus itu. Nah itu tanya aja ke Pak Budi gitu. Hmm, Terus abis itu sama yang styrofoam, styrofoam yang di aula itu juga yang jadi highlight Mbak Tia buat eh, selama akreditasi kayak gitu. Ya, jangan sampai berantakan ruko. Itu sih Kak yang titipannya banget. Itu aja kayaknya. Mm-mm. Gitu Kak. Oke. Oh Barangkali iya, ada mau nanya tambahan sebenarnya. Oh, itu. lagi. Kalau IGD nggak ada labjak ya katanya ya? IGD bukan nggak ada labjak sih Kak. Sebenarnya hitungan pasien barunya itu kan hitungan pasien baru di Bangsal ya Kak. Masalah. Kan Ya. baru di IGD. Jadi kalau misalkan kelompok jaganya itu kena pasien baru di Bangsal, ya yang IGD tetap bantuin bikin labjak gitu. Paling gitu sih Oh, Kak maksud. oke oke. Berarti, Oh, oh. tapi kan tetap aja kan sama yang jaga UGD itu kan tim jaga bangsal kan. Jadi dia bantuin aja gitu. Iya, Nah, iya. iya hitungannya gitu Kak. Bukan Oke. beban yang IGD. Iya, cukup enak Oke. sih sebenarnya IGD. Oke. Kalau pas di IGD nunggunya neuro itu karena pasiennya kan nggak berjibun banget ya. Jadi nunggunya bisa di tempat stase anak tuh boleh. Untuk soal sejauh ini sih nggak apa-apa sih. Gitu. Sama ini, oh ya untuk jaga IGD itu pas kan nanti bikin tabel gitu ya untuk absen di buku jaga kita, buku pasien kita dibawa kalau mau ke IGD gitu. Jadi kalau kita ke bagian jaga IGD, kita bawa buku pasien kita, nanti aku kirimin fotonya, ada kayak tabel gitu buat tanda tangan dokter jaga. Jadi dokter jaga itu mau tanda tangan kalau kita itu perkenalan sama dia. Biasanya minta tanda tangan itu jam 9 Kak. Kan kita jaga dari jam 2 sampai pagi. Minta tanda tangannya jam 9 aja. Sebelum dokter yang siang itu operan. Ganti sama dokter yang baru. Jadi jam setengah 9 tuh kita udah em, apa minta tanda tangan sama dokternya. Kalau enggak nanti susah lagi. Tanda tangannya di mana itu? Di buku ini ya.
Polio Iya, ya. di buku pasien. Nah, nanti aku kasih lihat ada tabelnya gitu. Jadi kita bikin sendiri tabel gitu. Sama kalau kita kan nanti diminta buat periksa NIHSS, MMSE, pemeriksaan fisik pasien yang di IGD itu kan ditulis. Nah, nanti di bagian akhirnya itu dari tulisan kita ditanda tangan juga sama dokter jaga IGD-nya. Gitu. Absennya di situ. Oke, oke. Oke, itu aja sih Kak kayaknya. Sebenarnya neuro tuh enak. eh apa namanya, ya dokter Zam itu yang tantangan terberatnya sih, yang kita benar-benar harus belajar. Dan kebetulan kakak kan sama kayak kloter kita juga ya, kedapatan dokter Zam di hari pertama masuk stase. Nah itu dia tuh orangnya tidak ada pengecualian, tidak ada kelonggaran gitu loh, jadi harus belajar dulu tentang obat-obat kalau bisa. Ya itu sih aku highlightnya, karena kebetulan tuh aku juga pasien aku cukup berat dan dia nanya aku, jadi aku mau operin itu apa manitol, antibiotik, hmm, apalagi dia biasanya ya kutoin, obat anti kejang itu dipelajarin aja gitu. Harusnya itu diberikan berapa hari minimal itu. Terus pasien ini udah hari keberapa? Kan yang enak kalau pasien baru ya, tapi kalau pasien yang udah berapa hari di sini kan kakak harus cari tahu kan dia udah masuk berapa hari gitu kan. Nah, cara nyari tahunya itu di buku map yang kuning punya kakak perawat itu. Gitu. Oh, Oke. oke. Mungkin sering berjalannya waktu nanti juga ini ya, nanya-nanya gitu. Mm-mm. Iya, semangat sih Kak kalau dokter Zam dipersiapin sebaik mungkin aja langsung lari gitu. Dan jangan lupa ngomong onset sama rawat itu ya Pak. Oke, oke. Udah sih itu aja. Nanti aku kirimin foto-foto untuk CPT yang bener kayak gimana dan lain-lain. Yang tambahan-tambahan tadi ya Kak. Oh, Sama kalau ada yang mau ditanyain nanti tanyain aja ya Kak. oke, oke, Yang siap. buat pembagian ujian dokter Fitri sama dokter Nailan itu. Oh iya, iya. Gitu Boleh. ya Kak. Oke, semangat ya kakak-kakak semua. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku izin live ya Kak. Oke, makasih banyak ya, Anggi. Oke, sama-sama Kak. Good luck Kak. Oke, thank you.